Hai pecinta film, balik lagi bareng gue Al di channel Skuisi Film. Seperti biasa, gue bakal ceritain sebuah alur film buat kalian. Film ini berjudul Room yang dirilis pada tahun 2015 silam. Alur cerita ini diangkat dari kisah nyata yang sangat memilukan dari seorang perempuan yang bernama Elizabeth Fritzl. Elizabeth sendiri berumur 18 tahun saat disekap dan diperkosa selama bertahun-tahun di sebuah ruangan. Wanita ini hidup tanpa menghirup kebebasan layaknya orang normal pada umumnya. Daripada kebanyakan spoiler di awal video, mari kita langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, bantu gua buat ngembangin channel ini dengan cara subscribe dan tekan loncengnya agar kalian juga update cerita terbaru dari Skuisi Film. Kita lanjut ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita cantik di dalam sebuah ruangan. Wanita ini bernama Joy. Di dalam ruangan tersebut, dia tidak duduk sendirian, namun ditemani oleh anaknya yang bernama Jack. Selama 7 tahun terakhir, Joy dan Jack menghabiskan hidupnya terkurung di sebuah ruangan sempit dan pengap. Ternyata, Joy merupakan korban penyekapan oleh seorang pria yang disebut Olnik. Ruangan tempat penyekapan tersebut dilengkapi dengan fitur keamanan yang sangat ketat, hingga Joy pun tidak dapat kabur dari ruangan tersebut. Singkat cerita, hari di mana ulang tahun Jack yang kelima pun datang. Joy pun membuat sebuah kue ulang tahun untuk Jack. Jack pun terlihat sangat senang dengan hal tersebut. Terlihat Jack sangat antusias membantu ibunya dalam membuat kue. Namun setelah kue tersebut jadi, Jack malah terlihat sangat kecewa dikarenakan kue ulang tahunnya tidak memiliki lilin di atas kue ulang tahunnya seperti apa yang sering ia lihat di TV. Jack pun kemudian marah dengan ibunya. Jack mengatakan kenapa tidak meminta Olnik untuk membawakan lilin ketika tempo hari mengunjungi mereka. Jack berkeyakinan Olnik pasti akan membawakan lilin yang dia minta dengan sihirnya. Ya, benar. Jack berpikir semua hal yang baru ia lihat dan dapat adalah dengan menggunakan sihir. Jack juga tidak tahu tayangan yang di dalam televisi adalah hal sungguhan, bukan karena sebuah sihir. Hal ini terjadi karena Jack tidak pernah sama sekali melihat dunia luar layaknya bocah normal. Selama hidupnya, Jack hanya berada di ruangan pengap tersebut. Setiap malam di waktu tertentu, orang membawakan stok makanan untuk mereka. Dengan tidak berperasaan, Olnik selalu menyuruh Jack tidur di dalam sebuah lemari sampai Olnik pulang. Setiap kedatangannya, Olnik pasti mengenjot Joy. Karena pada dasarnya tujuan Olnik menyekap Joy adalah ingin memiliki tubuh Joy seutuhnya. Olnik sendiri merupakan ayah biologis dari Jack. Setelah Olnik pergi, Joy pun memindahkan Jack yang tertidur di dalam lemari ke atas kasur. Suatu ketika, Jack melihat seekor tikus yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Jack pun merasa sangat penasaran, karena hal ini merupakan pertama kalinya dia melihat binatang. Ternyata yang di dalam televisi merupakan hal nyata. Terkadang, Joy dan Jack sering berteriak dengan keras. Mereka berdua berharap ada orang yang mendengar teriakan mereka. Namun, usaha mereka sia-sia karena tidak ada yang mendengar teriakan mereka. Suatu malam, Olnik pun datang kembali menemui mereka. Joy pun kembali menyuruh Jack untuk masuk ke dalam sebuah lemari dan menyuruhnya jangan keluar. Namun Jack malah tiba-tiba keluar dan menghampiri Olnik. Olnik pun terbangun. Dengan refleks, Joy menghalangi Olnik dan mengatakan jangan sentuh anakku. Dan terjadilah perkelahian Joy dan Olnik. Olnik pun mencakik leher Joy hingga Joy pun pingsan. Setelah itu, Olnik pun pergi meninggalkan mereka berdua dan memutuskan aliran listrik yang menyuplai ruangan tersebut. Karena merasa tidak tahan dengan kondisi seperti ini, Joy pun menceritakan kondisi yang sebenarnya kehidupan di luar sana. Jack pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan ibunya dan menuduh ibunya telah berbohong. Joy pun menjelaskan selama ini dia menutupi kebenarannya karena dinilai Jack masih terlalu kecil untuk mengetahui semuanya.
Joy pun juga menjelaskan bahwa Olnik adalah orang jahat. Joy pun menjelaskan semuanya yang terjadi kepada mereka. Tapi Jack tetap tidak percaya kepada ibunya. Joy pun sangat putus asa karena tidak berhasil meyakinkan Jack. Pada suatu ketika saat Jack sedang asik menonton televisi, dia melihat kura-kura dan hiu. Jack pun bertanya pada Joy apakah semua itu memang nyata. Di sini Joy merasa Jack sudah mulai bisa memahaminya. Joy membuat sebuah rencana. Dia tahu kalau malam ini Olnik akan datang membawakan stok makanan. Joy pun menyuruh Jack agar berpura-pura sakit. Joy pun meminta kepada Olnik untuk membawa Jack ke rumah sakit. Namun Olnik menolak permintaan tersebut dan menyuruh Jack istirahat dan meminum obat yang ada di stok. Rencana Joy kali ini gagal total karena Olnik menolak membawa Jack ke rumah sakit. Di sini, Joy meminta Jack untuk berpura-pura meninggal dan membungkusnya dengan sebuah karpet. Joy berpesan nanti kalau sampai di sebuah persimpangan dan mobil mulai melambat, Jack meminta untuk mencari pertolongan kepada siapapun yang dia temui. Selain itu, Jack dibawakan secari kertas yang Joy tulis yang berisi permintaan tolong. Saat Olnik datang, Joy pun berpura-pura menangis. Joy pun menjelaskan bahwa keadaan Jack semakin memburuk tadi malam, hingga Jack pun meninggal dunia. Joy pun meminta Olnik untuk menguburkan Jack ke tempat yang lebih layak. Joy juga meminta kepada Olnik untuk tidak pernah membongkar bungkusan tersebut. Percaya dengan yang Joy katakan, Olnik membawa Jack keluar ruangan tersebut. Olnik membawa sebuah mobil pick up. Jack yang berada di belakang mobil pun mulai keluar. Di sini, Jack mulai terpana dengan kehidupan luar. Saat mobil berhenti di persimpangan, Jack pun turun dan bergegas berlari. Namun karena panik, Jack pun menabrak seorang pejalan kaki hingga dirinya pun tersungkur. Dengan cepat, Olnik membawa Jack. Jack pun berusaha memberikan sebuah kertas yang dia bawa. Namun aksinya digagalkan oleh Olnik. Jack pun dibawa secara paksa oleh Olnik. Karena merasa curiga dengan kejadian tersebut, pejalan kaki tersebut pun menelepon polisi. Merasa dirinya tidak aman, Olnik pun bergegas pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan Jack begitu saja. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang ke tempat tersebut. Di sini, polisi membawa Jack menggunakan mobilnya. Di dalam sebuah mobil, polisi pun menanyainya apa yang sebenarnya terjadi. Karena merasa shock dan ini pertama kalinya dia berinteraksi dengan orang luar, membuat Jack hanya diam dan meringkuk. Polisi pun dengan sabar berusaha menggali informasi dari Jack. Setelah merasa tenang, Jack pun menceritakan semua kronologi yang dia ketahui kepada polisi. Jack menjelaskan dia diminta ibunya untuk mencari bantuan. Polisi itu pun bertanya kepada Jack di mana ibunya berada. Jack menjelaskan bahwa dia dan ibunya tinggal di sebuah ruangan yang mereka sebut room. Ruangan tersebut hanya memiliki sebuah jendela kaca di atapnya. Polisi tersebut pun kaget mendengarkan penjelasan Jack. Mereka teringat akan kasus yang terjadi pada beberapa tahun silam. Kasus tersebut merupakan kasus hilangnya seorang wanita. Tentu saja, kasus itu merupakan kasus Joy. Setelah mendapat informasi yang cukup, para personel polisi pun dikerahkan untuk mencari lokasi Joy. Akhirnya, polisi pun berhasil menemukan lokasi tempat penyekapan Joy dan Jack. Adegan mengiris bawang pun terjadi, di mana melihat adegan ini membuat mata pedih dan ingin menangis. Jack pun akhirnya bertemu dengan ibunya. Di dalam sebuah kamar rumah sakit, dia melihat berita tentang penangkapan Olnik di televisi. Beberapa saat kemudian, orang tua Joy pun datang menemui Joy. Mereka adalah Robert dan Nancy. Namun sayang sekali, kini orang tuanya telah bercerai. Ibunya sekarang tinggal bersama kekasihnya yang bernama Leo. Dan ayahnya sendiri memutuskan untuk tinggal di luar kota sendirian.
Setelah beberapa waktu di rumah sakit, kondisi Joy dan Jack pun sudah membaik dan mereka pun diperbolehkan untuk pulang. Terlihat kondisi Jack belum bisa beradaptasi dengan kehidupan luar, di mana dokter menyarankan agar Jack menggunakan masker selama tubuhnya dalam masa penyesuaian. Dokter khawatir udara luar akan sensitif terhadap tubuh Jack. Setelah beberapa saat, mereka tiba di rumah mereka. Ternyata para reporter telah berkumpul di depan rumah mereka. Joy pun bergegas masuk ke dalam rumah tersebut. Di sini, Jack merasa canggung dengan kehidupan barunya. Untuk menaiki sebuah anak tangga pun Jack sangat ragu. Di sini, Joy mengajari Jack tentang kehidupan yang belum pernah Jack terima. Robert pun datang, dan dia meminta Joy agar tidak menemui para reporter demi kebaikan mereka semua. Akhirnya, Jack pun tiba di kamarnya. Dia terlihat begitu senang. Pada saat makan malam, terlihat ayah Joy yang sama sekali tidak berbicara kepada Jack. Bahkan, dia tidak mau menatap Jack sama sekali. Karena Robert selalu teringat dengan Olnik yang merupakan ayah biologis dari Jack. Joy yang marah pun bergegas membawa Jack. Karena terlalu lama dikurung di dalam ruangan, membuat Joy depresi dan membuatnya jadi pemarah. Bahkan, sekarang Joy sering bertengkar dengan ibunya. Saat itu mereka berdebat tentang tumbuh kembang dari Jack. Seperti yang kita tahu, dampak dari terisolasi dari dunia luar menghambat pertumbuhan psikis dari Jack. Hal ini pun tercium oleh para reporter. Mereka pun meminta untuk melakukan sesi wawancara. Namun reporter tersebut mulai menanyakan hal yang menyudutkan Joy. Reporter tersebut bertanya kenapa dia tidak meminta Olnik untuk mengasuhnya agar Jack tumbuh seperti anak seusianya. Bahkan reporter itu bertanya kenapa Joy meminta Jack untuk berpura-pura mati untuk meminta bantuan. Setelah wawancara, dia merasa sangat bersalah kepada Jack dan terus menangis hingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Untungnya Jack menemukannya dan meminta bantuan. Joy pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selama Joy dalam perawatan rumah sakit, Jack belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, dibantu oleh Leo dan Nancy. Jack pun mulai beradaptasi dengan kehidupan baru, mulai dengan berinteraksi dengan orang lain dan bermain dengan anak seusianya. Kondisi Joy pun kini sudah membaik. Terlihat kini Joy tersenyum bahagia melihat Jack yang sedang bermain sepak bola bersama temannya. Joy pun meminta maaf kepada Jack karena telah melakukan hal bodoh tempo hari. Jack pun merasa kangen dengan kamar lamanya. Joy pun membawa Jack ke sana untuk terakhir kalinya. Jack pun merasa ruangan tersebut terasa lebih sempit. Joy pun menjelaskan karena pintunya terbuka dengan sangat lebar, maka ruangan tersebut akan terasa sempit. Joy pun mengatakan kepada Jack untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ruangan tersebut. Dan mereka pun menyambut dunia yang baru. Film pun berakhir. Segitu aja cerita dari gue. See you di cerita selanjutnya.